Selamat pagi anak-anak Tunas Muda. Tetap semangat dan tetap sehat ya. Pagi ini Bu I akan menyapa Septiana, teman baru kita. Apa kabar Septiana? Kita senang Septi bisa bergabung di kelas Tunas Muda ini dan belajar sekolah minggu bersama-sama. Bu I juga mau menyapa anak-anak Tunas Muda dari Gereja Baptis Cimone, Tangerang. Apa kabar anak-anak semuanya? Bu Ii dan teman-teman di sini senang karena kalian mau bergabung di kelas Tunas Muda ini bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semuanya. Sebelum kita belajar sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu ya. Bu I minta tolong Marni untuk berdoa. Silakan Marni. Teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penjagaan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar firman ini bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Bu Ii yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar bisa sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Marni. Anak-anak, pelajaran 11 ini judulnya adalah menghormati keputusan Allah. Bahan Alkitabnya diambil dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Ayat hafalannya dari 1 Samuel 26 ayat 23. Yuk, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca 1 Samuel 26 ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar kalau Daud sudah diurapi Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel ya. Daud yang diabaikan oleh orang tuanya, oleh orang banyak, namun Tuhan memilih Daud untuk menjadi Raja Israel dan akhirnya diurapi oleh Nabi Samuel. Kemudian dalam pasal-pasal selanjutnya di 1 Samuel ini diceritakan kalau Daud tinggal di istana Raja Saul setelah diurapi Samuel. Karena Saul belum melepaskan jabatannya sebagai raja. Dan selama Daud tinggal di istana Saul, Daud melakukan banyak hal yang membawa kemajuan istana Saul. Daud berkali-kali maju berperang, memimpin perang untuk melawan musuh-musuh Israel. Dan Daud berkali-kali mengalami banyak kemenangan dalam peperangan itu tentunya ya. Salah satu kemenangannya ialah ketika Daud melawan Goliat. Kalian masih ingat siapa Goliat? Goliat adalah tentara yang bertubuh besar namun bisa dikalahkan oleh Daud, seorang penggembala yang tubuhnya kecil. Kemenangan-kemenangan yang Daud raih ini membuat bangsa Israel mengagumi Daud. Bangsa Israel mengeluh-elukan Daud, memuji-muji Daud, membanggakan Daud. Daud sangat disukai oleh penduduk Israel. Hal inilah yang membuat Saul mulai tidak senang pada Daud. Saul merasa iri hati pada Daud. Saul merasa Daud adalah ancaman besar bagi Saul. Mulailah Saul merancang pembunuhan pada Daud. Namun, anak Saul yang bernama Jonathan yang menjadi sahabat Daud memberitahukan pada Daud
tentang rencana jahat ayahnya ini. Daud disuruh melarikan diri oleh Jonathan. Daud disuruh bersembunyi supaya tidak dibunuh oleh ayahnya. Daud selalu dalam pengejaran Saul sebagai target pembunuhan. Dan tentu saja Daud merasa sebagai manusia merasa cemas, merasa khawatir, merasa tertekan dan terancam. Dalam pelajaran ini kita akan belajar, meskipun Daud tertekan, terancam dan khawatir, Daud sangat menghormati keputusan Tuhan. Daud tetap menghargai Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Dalam pelarian dan pengejaran Daud ini, sebenarnya Daud mendapat banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak mau melakukannya. Ada 3 alasan mengapa Daud tidak mau membunuh Saul. Ada 3 alasan. Perhatikan baik-baik ya. Alasan yang pertama, Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 11. Daud tidak mau menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk membunuh Saul. Daud sangat menghormati Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Daud bisa saja membunuh Saul yang waktu itu sedang tertidur nyenyak di bukit Hakila. Dan anak buah Daud yang bernama Abisai hampir saja menancapkan tombaknya ke tubuh Saul. Tapi Daud mencegahnya. Daud hanya mengambil tombak Saul dan juga kendi tempat minum Saul yang ada di samping tubuh Saul. Ketika Daud mengambil tombak dan kendi itu, Saul tetap tertidur nyenyak. Sebenarnya sangat mudah ketika Saul tidur nyenyak itu, Daud membunuh Saul. Tapi Daud tidak mau melakukannya. Daud yakin bahwa orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan akan berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih dan memberikan otoritas kepadanya. Dalam hidup bergereja pada zaman ini, pendeta dan pemimpin-pemimpin rohani yang dipilih untuk melayani Tuhan adalah termasuk orang-orang yang diurapi Tuhan. Pendeta dan pemimpin-pemimpin rohani adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Jadi, kalian harus menghormatinya, harus menghargainya dengan cara mendoakannya dan mendukung setiap pelayanannya. Alasan kedua, mengapa Daud tidak mau membunuh Saul, yaitu Daud menghormati Tuhan sebagai otoritas tertinggi. 1 Samuel 26 ayat 18 sampai 20. Dalam ayat 18, Daud bertanya, "Mengapa Saul mengejarku dan akan membunuhku? Apa salahku? Apakah aku telah melakukan kejahatan?" Namun pertanyaan-pertanyaan itu segera ditepis dalam pikiran Daud. Daud tetap menghormati keputusan Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Meskipun ia mungkin akan mati di tangan Saul, Daud akan tetap menghormati Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa Daud tidak mau membunuh Saul. Alasan ketiga, Daud menghormati orang lain sebagai pribadi yang berharga. Ayat 24 menyebutkan bahwa nyawa Saul berharga di mata Daud.
Dan nyawa Daud juga berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak mau membunuh Saul dan tetap menghormati Saul yang juga berharga di mata Tuhan. Luar biasa ya. Ada banyak orang yang hanya menghargai dirinya sendiri, tapi tidak menghargai orang lain. Daud adalah teladan yang luar biasa. Ia melihat orang yang membencinya sebagai pribadi yang berharga, sehingga ia tidak mau membunuhnya, meskipun ada kesempatan untuk membunuhnya. Itulah 3 alasan mengapa Daud tidak mau membunuh Saul. Anak-anak, semua yang dilakukan Daud ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Saul akhirnya dapat melihat kebaikan dan ketulusan hati Daud. Bahkan dalam ayat 25 disebutkan kalau Saul memberkati Daud. Luar biasa sekali ya. Oke, melalui pelajaran ini kalian diharapkan supaya belajar meneladani Daud. Yaitu yang pertama ya, belajar meneladani Daud. Yang pertama, menghargai orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, menghormati Tuhan sebagai otoritas atau pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang ketiga, menghormati orang lain sebagai pribadi yang berharga. Amin. Tugas pelajaran ini seperti biasa ada tugas A dan tugas B ya. Tugas A, bacalah semua penjelasan pelajaran 11. Yang kedua, bacalah bahan Alkitabnya dari 1 sampai 26, ayat 1 sampai 25. Dan yang ketiga, hafalkan ayat hafalannya dari 1 sampai 26, ayat 23. Tugas B yang harus dikumpulkan di grup yaitu isilah semua pertanyaan dalam buku kalian. Isilah semua pertanyaan dalam buku kalian ya. Ada banyak isiannya nih ya. Halaman 50 ada pertanyaan begini. Temukan peristiwa di mana Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Ya. Temukan peristiwa di mana Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Itu nomor satunya itu. Kemudian yang nomor 2 dari halaman 50 bagian bawah juga ada. Tulislah bentuk kita menghormati Tuhan. Bentuk bagaimana cara kalian menghormati Tuhan. Kemudian halaman 51 ada juga pertanyaan, bagaimana pengalamanmu? Tulislah bagaimana pengalaman menghormati orang lain. Jadi bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana menghormati orang lain juga. Tulislah di situ semuanya, di dalam buku kalian ada semuanya ya. Semua pertanyaan dalam buku kalian harus dikerjakan dan segera dikirim ke grup Tunas Muda. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini. Tetap setia membaca Alkitab dan tetap bertumbuh dalam firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kalian. Dah, sampai jumpa.